error emang rusak kameranya atau emang kadang-kadang di laptop suka update ya? Untuk Windows-nya itu kan suka update ya. Kadang-kadang kalau kita nggak update, dia suka trouble kameranya. Itu gimana? Mau hari apa? Ada yang di kelas ini ada yang sudah ada jadwal ujian hari Selasa? Kalau kelas saya belum ada, Bu. Oh, masih kosong. Iya. 4KA 13, 4KA 14? 4KA 14 Selasa ada depan ya, Bu ya? nggak? Iya, Selasa depan. iya, maksud Selasa Tanggal ini? 7 ya, Bu ya? Iya, tanggal 7 betul. Muhammad. Udah ada, Bu. Udah ada. Jam berapa? Nah, itu dosennya belum ngasih tahu jamnya, tapi tanggal 7. Tanggal 7. Baik, 14 sudah ada. Terus berapa tadi 13 sudah. 09. Tadi Ibu lihat loh, 09 Cynthia. Ahmad siapa tuh tadi? Untuk di 4KA 09 sih Bu tadi baru bahasa Inggris aja Bu. Iya bahasa Inggris aja. Pusing nggak kalau misalnya bareng-bareng ujian? Kayaknya sore deh bisa ya. Bahasa Inggris jam berapa? Bahasa Inggris jam 10. Tuh, semua rata-rata udah ambil jam 10. Iya, ngambil pagi. Kalian mau ujian itu enakan pagi atau menjelang sore siang? Tengah-tengah sih Bu. Tengah-tengah. Jam 10-an gitu. Iya sih, sebagian kelas sudah ada. Kalau mau pagi-pagi sekalian jam 8, tapi takutnya kalian capek ya kalau terlalu pagi ya. Siap-siapnya terlalu lama. Terus kalau siang kayaknya 10 sampai jam 11 sudah ada dosen yang lain yang sudah ambil. Terus kelas lain ada yang mulai UTS-nya jam 1. Kalaupun misalnya mau hari Selasa, palingan jam sekitar habis asar atau enggak jam 2 sampai jam 3. Tapi kalau misalnya nggak mau hari Selasa, paling kita coba hari lain, hari Kamis. Mumpung belum banyak dosen yang ini ya, yang ngetek ujiannya ya. Gimana? Ada masukan? Hari Kamis sudah ada? Belum ya? Kelas lain juga belum ada. Hari Kamis belum sih. Belum ya? Ya udah kita ngetek hari Kamis kali ya. Nanti Ibu kasih tahu kelas yang lain hari Kamis jam 10 ya? Boleh Bu. Ya. Baik, jam 10 itu aman. Baik, nanti Ibu kasih tahu. Kalau hari Rabu? Takutnya padat ya. Ya udah hari Kamis aja deh, tengah-tengah. Hari Kamis jam 10. Nanti kita coba kelas lainnya. Mudah-mudahan minggu pertama UTS ya, Bu? Iya, pada minta minggu pertama UTS. Ibu bilang mau akhir-akhir. Enggak, Bu. Lebih cepat lebih baik katanya. Ada yang apa tuh? Maaf, Bu, lewat Vclass atau Google Classroom Ibu. Maunya Vclass aja ya, lewat Vclass ya. Biasa UTS Vclass kan ya? Iya Bu, Vclass. Ya, lewat Vclass aja. Berarti 40 soal PG. Tanggung 10 lagi. Baiklah, oke kita mulai. Oh iya, sebelum ini. Tugasnya gimana? Sudah berapa persen? Tugas yang mana, Bu? Aduh, pura-pura hilang ingatan si Putra. Dimensia. Tugas yang itu, tugas proyek kalian yang game atau buat video sama apa satu lagi? Animasi, Bu. Iya. Sudah sampai mana? Sudah, Bu. Oh, mantap.
Mantap jiwa. Yang lain? Sudah semua? Kalau saya Ada yang belum? dikit lagi, Ya Bu. Rahul, Dikit lagi. dikit lagi kemana? Ya sekitar 60-70% lah. Oh baik. Ibu kasih waktu terakhir hari Kamis ya. Hari Kamis. Bisa nggak hari enggak lah, hari Kamis sebelum hari Kamis minggu ini. Oh iya, Repot nggak? bisa sih Bu. Bisa Itu nggak? kalau yang lain. Yang lain bisa nggak? Hari Kamis malam. Hari Jam Kamis 12. itu dikumpulin apa aja, Bu? Hari Kamis jurnal format PDF sama PPT-nya. Jadi nanti kalian pas setelah UTS kalian presentasi memperlihatkan program yang kalian buat di depan teman-teman. Itu video yang kalian buat. Ada yang keberatan? Kan jurnal kan berbentuk jurnal kan kemarin kita kesepakatannya format doc atau PDF. Ibu gimana kalau hari Jumat? Soalnya tinggal proses editing saya lagi proses editing. Paling jurnal sih Bu yang belum itu di kelompok kami. Oh, jurnal belum sama PowerPoint-nya ya. Iya. Sebenarnya Ibu itu ada waktu kan nanti kalian ujian ya. Ibu pengen ngantri nilai sebenarnya pas saat kalian ujian Jumat. Ibu ngoreksi itu cuma bisa hari Jumat sebenarnya. Soalnya kalau Sabtu Minggu Ibu suka diculik anak-anak sama suami Ibu. Gak boleh megang laptop, bener deh. Jadi kalau karena pelayanan jurusan sama pelayanan jurusan kan banyak banget. Acara kampus juga banyak. Kadang-kadang Ibu suka pakai laptop sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Terus gadget 2 tuh pasti deh. Tab sama handphone Ibu pasti Ibu juga ngelayanin mahasiswa nonstop. Jadi kalau Sabtu Minggu tiba-tiba Ibu diculik suruh di jalan-jalan sama anak-anak. Nanti pulang jam 11 malam. Biar Ibu nggak megang laptop. Suka gitu Sabtu Minggu itu. Tapi kalau misalnya mau kumpulin hari Jumat, berarti pada saat kalian ujian berarti Ibu koreksi ya. Baiklah, berapa orang kira-kira yang hari Jumat? Sampai jam 8 malam ya. Dikumpul di mana, Bu? Di hatimu, Azra. Kan udah tahu di mana coba. Jumat minggu ini iya. Keberatan nggak Jumat minggu ini? Kan Ibu udah kasih tahu lama banget ya ini. 9 minggu yang lalu. Jumat. Ini tanggal berapa? 30 Jumat berarti tanggal berapa? Tanggal 3. Enggak, 3 ya. Kelompok Hendro dihubungin susah. Kenapa? Oh, Hendro emang berapa orang? Gak bisa setelah UTS sebelum enaknya. Jadi Ibu kira-kira punya cadangan nilai untuk kalian. Buat entry-nya. Kalau ada nilai yang di bawah 50. Jumat tanggal 3 ya? Bener nggak? Iya, tanggal 3. Siapa tadi yang bilang? Saya Ibu tulis ya. Dikumpulin. Ini hari Selasa. Ya, tanggal 3. Kumpulin hari Jumat tanggal 3 Desember ya. Desember 2021. Jam, gak apa-apa deh, jam 9. 9.00.
Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita masuk ke kompresi data dan teks. Jadi di sini Ibu akan membahas kompresi data dan teks. Apa sih kompresi data itu? Kompresi data berarti memanfaatkan atau bisa disebut juga dengan mengecilkan ukuran. Kompresi data di sini definisinya yaitu proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau informasi breathing unit lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Contoh yang paling sederhana, kalau misalnya kita mengkompresi kata, biasanya kan kita suka nulis yang ya, Y-A-N-G. Tapi kalau misalnya contoh sederhana kita akan mengkompresi, sebentar Ibu ada telepon sebentar. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nurul. Maaf Nurul ganggu waktunya. Iya, sebentar Ibu. Maaf, ada iklan sebentar. Gak enak kalau senior yang telepon. Ya, kita masuk ke kompresi data dan teks. Misalnya, tadi Ibu cerita tentang contoh kompresi yang sederhana, misalnya dari kata yang, Y-A-N-G. Kalau misalnya kita nulis, lebih singkat aja, yang penting kita ngerti. Biasanya kata yang jadi kita singkat jadi YG. Nah, di sini itu contoh kompresi sederhana. Nah, pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak dan pihak penerima memiliki pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak pengirim dan penerima memiliki aturan yang sama dalam hal mengkompresi data. Jadi benar-benar punya software atau mungkin aplikasi yang sama satu jenis. Misalnya, kompresi data menjadi sangat penting karena pastinya memperkecil kebutuhan. Nah, di sini menyimpan data yaitu mempercepat pengiriman data, bisa mempercepat pengiriman data, kemudian memperkecil kebutuhan suatu bandwidth. Contoh teknik kompresi gambar, di sini ada JPEG, PNG, TIFF, kemudian untuk audio, seperti biasa kita sering dengar MP3, kemudian ada ACC, RMA, dan WMA, dan untuk yang terakhir video, MPEG, H261, dan H263. Nah, di sini Ibu mau nanya. Ya, Ibu mau nanya. Ibu mau cetak foto yang besar ukurannya, misalnya 50R, atau mungkin Ibu pengen bikin background atau backdrop untuk seminar misalnya, atau mungkin Ibu mau buat poster yang ukurannya besar. Ibu baiknya langsung itu ya, langsung sebutkan nama. Ibu baiknya mengirim foto lewat WA atau email. Oke, sebutkan nama. Dan jelaskan. Ibu baiknya menggunakan WA atau email ya. Kenapa? Yang mau nilai tambahan boleh. Cynthia. Oh, Cynthia. Iya, benar. Hendro. Jadi Cynthia tadi menambahkan bukan rusak gambarnya, tapi pecah.
Jadi pixelnya itu nggak sesuai yang kita butuhkan. Pixelnya harus ukurannya besar. Karena WA itu, WA dia kalau misalnya kita ngirim gambar itu otomatis langsung terkompres. Sedangkan email, berapapun gambar yang dikirim, dia tidak akan mengkompres sesuai dengan besaran yang kita kirim. Pixel atau mau ukuran bandwidth-nya sesuai dengan yang kita kirim. Jadi tidak akan dikompres. Ya benar kata Sinta, nanti hasilnya akan pecah. Jadi tidak terlihat. Yaitu sebenarnya WA sudah melakukan dikompres ya. Kompres image, iya. Kecuali kalau misalnya kita mau update status atau mungkin mau share di media sosial, itu nggak masalah ya menggunakan WA dengan foto. Tapi yang bermasalah jika kita ngeprint gambar yang besar atau untuk backdrop, itu baru bermasalah. Oke, terima kasih Hendro dan Cynthia. Hendro kelas berapa? 4K13. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Terlihat? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Baik. Oke, kita masuk contoh kebutuhan data selama 1 detik pada layar resolusi 640 x 480. Kalau layar kalian berapa? Kamera laptop kalian? 720. 720 kali? Red one? 720 kali berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain 720 kali berapa? Iya, rata-rata pada 720. Ya, itu ukurannya contohnya. Ada yang lain? 1920, Bu. 1920. 1920 kali? 1080. 1080. Oh, baik, Putra. Ya. Oke, di sini ya tadi kalian sudah tahu tentang layar resolusi. Untuk layar resolusi di sini tadi Putra sama siapa? Yang 720? Ridwan, Bu. Ridwan. Kelas berapa Putra? 1 detik pada layar resolusi 640 x 480. Nah, di sini kita mencari di dalam data teks. Data teks sudah diketahui 1 karakter sama dengan 2 byte. 1 karakter sama dengan 2 byte. Nih, kita ini dulu. 2 byte. Diketahui 1 karakter sama dengan 2 byte termasuk ke dalam kode ASCII ya, extended. Setiap karakter ditampilkan, ini diketahui setiap karakter ditampilkan 8 kali 8 pixel. Nah, di sini yang ditanyakan, yang hijau ini yang ditanyakan ya. Diketahui tadi ada 2 byte sama 8 kali 8 pixel. Carilah jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman. Nah, untuk mencarinya pakai layar resolusi dibagi dengan karakter di dalam pixel. Berarti di sini 640 dikali 480 dibagi
8 kali 8 piksel. Hasilnya berapa? 4.800 karakter. Nah, ditanyakan lagi nih, berapa kebutuhan tempat penyimpanan per halaman? Nah, kebutuhan tempat penyimpanan per halaman itu dari jumlah karakter, total jumlah karakter yang tadi kalian temui, 4.800 dikali karakter, satu karakter berapa? Satu karakter 2 byte. Hasilnya didapat 9.600 byte. Jadi untuk byte ke kilobyte berapa? Ada yang tahu? 1 byte ke kilobyte. Dari byte ke kilobyte ada yang tahu nggak? Tepat lagi. 1 byte itu 0,00009 kilobyte. 0, kilobyte, 0,009 kilobyte. Nah, itu yang dibagi ya. Nah, sebenarnya itu 0,001. 0,01, ada yang 0,009, ada yang 1000. Tolong tadi yang jawab-jawab, tolong ditulis di chat ya namanya ya. Ada 3 ya tadi ya yang jawab. 001, 009, sama 1000. Sebenarnya dari byte ke kilobyte itu kalau kita maksudnya ngambil gampangnya sebenarnya rata-rata orang pada ngambil 1000 sih. Jadi memudahkan siswa dalam menghitung ya. Kalau dibagi 1000 aman lah, nggak terlalu jauh kok. Tapi aslinya dari byte ke kilobyte itu 1024. 1024. Jadi di sini 9.600 byte dibagi ini ke kilobyte dibagi 1.400. 1000 nih, ini dibagi 1, 0, 2, 4. Aduh maaf ya agak jelek. Nah di sini 9.600 byte dibagi 1024 hasilnya 9, ini koma ya. 9,375 kilobyte. Tapi nanti kalau pada saat UTS mungkin baiknya nanti kita janjian aja. Ibu mau bagi berapa nih? Ibu kasih keterangannya, mau bagi 1000 atau 1024? Nanti Ibu kabari. Amannya sih 1000, jadi biar kalian nggak pusing. Ada yang ditanyakan tentang mencari data teks? Ada yang masih bingung? Atau lanjut? Ini khusus buat 640 kali 480 aja, Bu. Kenapa? Misalnya kalau misalnya 720 kali bersekian gitu. Ini pakai 8 kali 8 juga, pakai kilobyte byte ke kilobyte juga gitu. Iya, nanti tergantung sama soal yang dibuat untuk apa yang diketahui. Misalnya Ibu ganti resolusi, kan banyak tuh resolusi piksel ya, layar resolusi kan. Ada yang 1000 berapa, iya. Nanti tergantung dari soalnya. Ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Bisa berubah. Mau lanjut lagi? Kita ada yang nanya? Oke, kalau diem berarti udah pada paham. Siapa yang mau nanya tadi? Ibu Kak. Cukup? Yang untuk data teks kita lanjut lagi nih. Cukup, Bu.
Oh, baik. Nah, ini yang diketahui lagi. Ibu kasih tanda. Satu still image membutuhkan 500 baris. Ini yang sudah diketahui ya. Setiap satu baris direpresentasikan dalam posisi horizontal, vertikal, dan fill atribut sebesar 8 bit. Nah, fill atributnya sebesar 8 bit, itu sudah diketahui ya. Nah, di sini pastinya sudah diketahui juga tentang sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal dengan log 2 dibagi 640. Hasilnya 10 bit. Kemudian sumbu vertikal sudah diketahui juga log 2 480 hasilnya 9 bit. Nah, di sini yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan Ibu tulis ini biru ya. Yang ditanyakan berapakah bit per line-nya? Berapakah bit per line-nya? Gampang aja, tinggal ditambahin semua bits yang ada. Jadi sumbu vertikal 9 bit ditambah ya, ditambah 10 bit. 10 bit dari mana? Dari sumbu horizontal yang sudah diketahui. Terus ditambah lagi 8 dari mana? 8 dari fill atribut sebesar 8 bit. Jadi totalnya 9 ditambah 10 ditambah 8 bit, hasilnya 27 bit. Untuk storage required per screen page itu dari still image 500 baris dikali total bitnya. Total bitnya tadi ada berapa? 1024 ya. Enggak, bukan. 500 dikali total bitsnya. Ini yang tadi, bit per line. Jadi 2, ya, betul. Ya, habis itu 27, hasilnya 1687,5. Ini dibagi benar tadi. Dibagi berapa? 1024. Ya, 1024. Dari byte ke kilobyte. Hasilnya jadi 1,65. Sebenarnya hasilnya itu